Jadi pagi ini kita dari kelompok 3 mata kuliah spiritual Kristen akan pergi ke pura tempat ibadahnya agama Hindu. Dan sekarang kami akan menuju ke tempat ibadah orang Hindu pura. Kira-kira dari jalan masuk itu 5-7 menit kalau kita berjalan kaki. Oke, sampai ketemu di pura. Oke, jadi kita sekarang sudah ada di pertengahan jalan. Mungkin belum pertengahan jalan sih, tapi masih awal dari perjalanan kami sampai ke pura. Karena puranya tuh lumayan jauh sih kalau jalan kaki. Oke, dari sekian kurang lebih 5 menit ya. Kita jalan dari awal, dari depan jalan sampai, dan akhirnya sekarang kita sudah sampai di pura, tempat ibadah orang Hindu. Oke, sekarang kita akan masuk ke pura. Oke, jadi sekarang kita sudah ada di aula di tempat ibadah agama Hindu. Tempatnya itu di Taman Makmur, tapi masih di daerah aman khusus. Jadi ini merupakan aula di pura. Dan kebetulan sekarang kami sudah ada kesatuan dengan kakak yang bisa juga dibilang kalau kakak ini menjaga di pura ini. Itu kakak boleh gak? Selamat pagi, shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya, teman-teman mahasiswa. Saya juga mahasiswa kakak semester 6. Dalam hal ini Ketong ada beberapa pertanyaan sih, ada kurang lebih ya 5 gitu kakak. Yang pertama nih kakak, aku mau tanya bagaimana sih kakak latar belakang masuknya agama Hindu di kota Ambon sini kakak? Oh ya, kalau untuk masuknya agama Hindu di kota Ambon biasanya kan katanya dari sejarah historis ya. Dari zaman dulu kan biasa kalau orang tahu itu dari India masuk ke Indonesia, dan pada saat itu masuk awalnya itu kalau tidak salah di Sungai Muara Kalimantan Timur yang dijadikan kerajaan namanya kerajaan Kutai. Lalu kemudian bagaimana dengan di Ambon, apakah itu ada masuknya dari ada pengaruhnya dari luar? Ada dua jawaban. Ada yang bilang iya, ada yang bilang tidak. Jawaban iya misalnya seperti teman-teman di mana Kei, dan mereka itu banyak yang mengatakan bahwa mereka itu adalah bagian dari orang Bali. Terus kemudian juga ada orang-orang Jawa di Pulau Buru, itu mereka mengatakan bahwa itu Hindu masuk. Yang awal mulanya itu karena memang yang tadi teman-teman Simon tadi masalah perdagangan itu. Terus yang kemudian karena pada saat itu penduduk di Bali dan di Jawa itu mungkin karena terlalu banyak atau bagaimana ya, sehingga mereka sebagian itu dilimpahkan ke Maluku, dan salah satu daerahnya itu disiram di Pulau Buru dan juga di kota Ambon. Ada juga orang-orang dari Buru, orang-orang dari Siram, misalnya yang dari Nauru. Ada juga yang mengatakan bahwa mereka itu bukan asal dari Hindu, itu bukan asal dari Bali, tapi karena Hindu itu memang karena biasa dikenal bahwa ini bukan agama budaya, agama adat. Ya mereka lahir dari nenek moyang mereka sendiri. Ya kak, jadi umumnya masuknya agama Hindu di kota Ambon ini melalui perdagangan, bisa dibilang perdagangan. Iya, bilang tadi. bisa dibilang melalui perdagangan, bisa dibilang juga karena orang-orang
Hindu asli di Maluku itu adalah orang-orang asli di sini, sehingga kebanyakan orang Bali datang ke sini untuk mencari tahu, sehingga sekarang dikenal Hindu. Kalau dulu kan tidak diketahui kalau itu Hindu. Biasa sekarang ini kan dibilang agama kepercayaan, agama apa namanya itu, animisme. Itu ada larangan kalau perempuan yang lagi dapat itu tidak boleh masuk. Maksudnya alasan dibalik larangan itu tuh seperti apa? Bagaimana? Oh iya, kalau untuk itu saya rasa pasti teman-teman ke tempat ibadah manapun ya pasti dilarang bagi perempuan yang berpakaian lain, karena itu kan kalau secara tidak sadar itu perempuan itu dalam keadaan kotor, ya kan. Tempat ibadah itu kan orang tahu itu tempat suci. Oleh karena itu tempat itu kita yakin di gereja itu juga demikian, tidak boleh kata kotor-kotor di situ, boleh apa namanya mengotori kesucian itu, karena Tuhan itu kan maunya yang bersih-bersih. Kalau kotor-kotor tidak mau, bahkan apa namanya Tuhan itu tidak ada di situ. Mungkin larangan yang pertama untuk perempuan, karena di sini terbukti beberapa kali ada orang masuk dengan apa namanya secara sengaja, padahal dia baca di situ kan tidak boleh, tapi dia naik paksa. Ternyata naik di atas, ada yang kesurupan di atas, dan bahkan ada yang pulang pingsan. Sampai kemarin itu ada satu perempuan itu datang minta maaf, sampai ada kasih uang. Di sana kan kata bilang oh ya kasih uang. Dan kali kalau masuk minta izin, kalau kamu dapat apa-apa kamu bisa tutup karena ini bukan kan perbuatan manusia. Jadi aturannya juga ketat aja, tidak bisa. Memang bisa semua orang masuk asal mendapatkan izin. Terus ada aturan yang mesti diikuti, seperti tadi itu perempuan yang sedang dapat tidak boleh masuk, karena yang masuk itu kan ini kan tempat suci, jadi yang masuk harus hati juga bersih, dari luar kita sudah rapi, dalamnya juga mesti rapi bersih lah. Dan dalam agama Hindu ini dikenal dengan konsep reinkarnasi, yang percaya seseorang akan hidup kembali di jiwa yang lain setelah meninggal. Menurut pendapat kakak, apa kaitan reinkarnasi dengan spiritualisme dalam kehidupan sehari-hari? Oke. Jadi kalau pertanyaan kakak tadi begini, dalam agama Hindu itu diyakini bahwa manusia itu seketika dia punya perbuatan itu jahat atau perbuatannya itu belum baik dalam semasa hidupnya, berarti dia masih akan lahir kembali. Semisalnya nih, dia punya perbuatannya itu kan ada jenjangnya. Dari seketika dia punya perbuatannya itu buruk sekali, kemungkinan besarnya dia lahir akan menjadi pembunuhan atau pembunuhan. Kalau dia punya perbuatannya sedikit baik dan buruknya kurang, dia lahir masih dalam bentuk manusia, tapi dalam wujud yang lain, bukan manusia yang itu, tapi dia reinkarnasi lah. Karena dalam agama Hindu kan dikenal yang namanya karma, dia karma pala, hasil daripada perbuatan itu. Jadi ketika dia punya perbuatan yang baik, ya dia bisa mati, dia langsung menyentuh dengan Tuhan, dia menyatu dengan Tuhan, namanya moksa. Itu langsung dia abadi di situ. Tetapi dia punya perbuatannya masih buruk-buruk, perbuatannya juga belum matang sesuai dengan keinginan Tuhan, berarti secara otomatis dia mati, nanti dia lahir kembali. Karena moksa tadi perbuatan hasil dari punya perbuatan itu, kalau perbuatannya baik ya hasil juga baik, kalau perbuatannya buruk ya hasil juga buruk. Dalam proses reinkarnasi ini yang memang mati fisiknya, tapi yang nanti hidup kembali itu jiwanya. Jiwa fisik mati tapi jiwa yang hidup. Kalau di dalam agama ini juga hampir sama. Ada yang namanya hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia. Itu di dalam ajaran agama Hindu itu ada. Karena itu di dalam agama Hindu itu dari hal-hal itulah bisa menciptakan manusia itu bahagia. Misalnya nih kakak dong simpakan bahagia kalau kakak dong baku masalah di teman-teman, betul tidak? Dan kakak dong bisa bahagia kalau kakak dong itu merasa bahwa Tuhan itu marah ke kakak dong. Kakak dong merasa bahagia kalau lingkungan sekitar kakak dong itu seminya dengan kakak dong.
Jadi kita rasa ajaran-ajaran misalnya kayak kakak kan hampir sama. Mungkin itu. Kalau untuk sembahyang di dalam agama Islam itu kan 5 waktu, ya, 1 hari 5 kali. Terus kalau Kristen apa? Setiap hari lah. Oh, setiap hari ya. Kalau dia agama Hindu 1 hari 3 kali. Namanya Trisandia. Tri itu kan pas Sanskertanya 3. Sandianya itu doa, persembahyangan. Itu biasanya itu pagi, siang dan sore atau malam. Itu dalam agama Hindu. Untuk persembahyangannya bisa dilakukan di pura, bisa di rumah, bisa di mana saja, tetapi lebih bagusnya itu di pura. Di Hindu juga ada puasa. Puasanya itu pasti teman-teman tahu yang namanya Hari Raya Nyepi. Iya. Pernah dengar? Hari Raya Nyepi itulah namanya puasa. Namanya kan Nyepi. Awal kata dari sepi itu kan sunyi, hening. Pada saat itu umat Hindu itu lagi puasa. Kan sepi, berarti dilarang keluar rumah, dilarang bakar api, dilarang menonton, pokoknya sesuatu yang membuat manusia itu happy itu dilarang. Karena pada saat itu dia lagi diuji, dia punya hawa nafsunya, dia harus tenang, dia harus pokoknya segala macam lah, itu dilarang pada saat itu. Dan waktunya itu 1 hari saja, tapi 24 jam. Orang kita bisa ajarin ini ya kakak. Ini dalam cari. Kalau agama Hindu namanya silasana dan brajasana. Silasana itu kan hanya duduk begini, duduk bersila, terus tangannya begini. Kalau perempuan kakinya ditekuk ke belakang. Nah begini nih, ini laki-laki. Kalau perempuan, nah itu. Namanya brajasana, ini silasana. Silasana, brajasana. Laki caranya seperti ini, perempuan caranya seperti ini. Pada saat sembahyang wajibnya harus begitu. Dan dia duduk tangannya harus seperti ini. Tangannya, ini tangannya seperti ini. Ini kan sudah nonton di video YouTube, jadi kayak gini. Dan terus satu lagi nih, kita potong dulu. Kalau pada saat sembahyang itu kan harus ada di dalam agama itu harus ada persembahan. Persembahannya seperti buah, air. Ya kalau tidak ada itu berarti tidak bisa sembahyang. Harus ada persembahan, harus ada persembahan. Sarana lah. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Kalau sembahyang kan duduk di sini nih. Duduk menghadap ke sini. Jadi kita sudah selesai tadi dialog, kita sudah berbincang-bincang dengan penjaga pura, kita sudah sama-sama melihat aula di pura yang ada di Taman Makmur. Terus kita sudah lihat tadi tempat ibadah orang Hindu, keren juga sih. Dan sekarang kami akan pulang. Bye bye. Bye bye.